Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur pada hari ini kami boleh melihat dan merasakan perlindungan-Mu yang luar biasa, yang begitu ajaib, sehingga kami boleh ada seperti kami ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua karena kasih sayang dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong. Sebentar hamba-Mu akan sampaikan firman, berkati dan urapi mulut lidah hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan, Engkau juga mengurapinya Tuhan. Terima kasih kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan apapun yang terjadi, tetaplah tenang. Ya. Apapun yang terjadi, tetaplah tenang. Mari kita melihat di dalam Yesaya 43 Yesaya ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah, hari ini kita melihat Tuhan memberikan janjinya kepada umatnya. Kalau saudara perhatikan, tetapi sekarang. Nah, kalau kita melihat hari-hari yang lalu, ya, kita sudah terlalu banyak diisi dengan berbagai macam berita yang begitu aneka ragam, ya, khususnya tentang pandemi ini, ya. Yang kalau kita melihat di dalam pandemi COVID-19 ini, banyak peristiwa-peristiwa yang begitu mengejutkan, begitu menakutkan, bahkan mungkin terjadi kematian. Bahkan mungkin ada di antara sanak keluarga kita yang mengalami ini. Sehingga banyak kesulitan terjadi di mana-mana. Berita-berita tentang timbulnya Kamtibmas, ya, sehingga beberapa orang mulai terganggu kejiwaannya. Ya, kita sudah tahu beberapa hal seperti ini. Nah, kita perlu memikirkan begini. Kalau terus-menerus pikiran ini diisi dengan berita-berita seperti ini, mau tidak mau kita terbawa untuk memikirkan kasus-kasus peristiwa-peristiwa seperti ini, sehingga itu menimbulkan satu trauma dalam pikiran kita dan menimbulkan ketakutan.
Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 7 dalam terjemahan King James, ya, dikatakan sebagaimana engkau berpikir, begitulah engkau. Nah, hati-hati dengan pikiran ini. Ya. Sebab bagaimana kita berpikir itu membawa seluruh tubuh kita ke arah itu. Nah, kita melihat Yesaya 30 ayat 15, ya. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya. Dalam tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, di sini kita melihat Tuhan menekankan dalam tinggal tenang, dalam kita bertobat. Jadi kasus-kasus yang seperti ini, pikirkan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, sehingga kita bisa tinggal tenang. Tetapi beberapa orang tidak mau, enggan. Mengapa, saudara? Nah, saudara baca, mari kita baca lanjutannya ayat 16, ya. Di dalam Yesaya 30, tadi kita baca ayat yang ke-15. Sekarang kita lanjutkan di ayat 16. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, ya. Maka kamu akan lari dan lenyap, ya. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Karena apa? Dia punya satu pegangan, enggak mau. Aku punya kuda, aku bisa lari lebih cepat. Tapi Tuhan berkata bahwa kesukaran itu pengejarmu akan lebih cepat lagi. Jadi dengan kata lain, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kekuatan Tuhan manakala kita bisa tenang, kita bisa duduk tenang, dan di situ kita merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Ya. Jangan sampai kita mengandalkan apa yang kita miliki. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagian demi bagian ini di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang. Nah, Tuhan berbicara sekarang. Ya. Hari-hari yang lalu kita sudah banyak mendengar dan lain sebagainya. Atau mungkin hari-hari yang lalu kita mengalami kegagalan, mengalami putus asa. Tetapi Tuhan menginginkan sekarang. Saya beri contoh begini. Ya. Waktu perempuan meleleh darah selama 12 tahun, kita baca saja saudara. Ada sesuatu yang indah di dalamnya. Kita melihat Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-29. Ya. Dikatakan demikian, di dalam ayat 25 dan 26, itu usaha dari perempuan ini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, di ayat yang ke-27, di tengah-tengah keadaan seperti ini dia mendengar. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kalau saudara perhatikan, Yesaya tadi mengatakan, tetapi sekarang. Nah, hari-hari yang lalu perempuan ini, sejarah perempuan ini habis sudah.
hartanya habis. Tetapi pada waktu dia mendengar, nah sekarang dia mendengar, di ayat 27 kita melihat, dia mulai mengambil satu tindakan menerobos himpunan orang yang begitu banyak. Itu tidak mudah dalam kondisi yang sangat lemah, sangat tidak berdaya, tetapi dia sekarang. Nah, jangan kegagalan masa lalu itu membuat trauma kita. Di ayat yang 28 kita perhatikan, sebab katanya, nah, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini pikirannya mulai disetel, saudara. Pikirannya mulai diarahkan kepada Yesus. Sebab itu dia mempunyai satu kemampuan, satu kekuatan yang ekstra untuk sembuh. Karena pikirannya sudah mulai disetel. Dia berkata, asal ku jamah saja. Jadi ada satu keyakinan, ada satu keteguhan di dalam hidupnya. Nah, di dalam ayat 29 kita melihat seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi kalau kita melihat mulai dari ayat yang ke-25 itu kisah perempuan tuh ayat 25 sampai 26, kisah perempuan yang sudah habis-habisan, itu sejarah dia. Di ayat yang ke-27 dia mendengar. Nah, di situ dia mulai melakukan tindakan sekarang. Dia mendengar, dia ambil satu tindakan, dan di dalam hatinya, sebab katanya asal ku jamah, nah itu yang membuat satu dorongan, sehingga perempuan ini mengambil satu tindakan. Nah, Tuhan berkata begini, saudara. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang punya iman, tidak ada yang mustahil. Ya, haleluya. Di dalam Markus 9:23. Nah, kalau kita kembali memperhatikan, saudaraku, tentang Bartimius. Kita tahu Bartimius ini seorang pengemis, seorang yang buta. Ini cacat dia, saudara. Tapi ada bagian dari tubuhnya yang tidak cacat, sehingga Bartimius tidak larut, tidak hanyut dalam kesedihan itu. Dia masih punya telinga yang bisa mendengar, dia punya mulut yang masih bisa berbicara, sekalipun matanya buta. Di saat dia mendengar, dia langsung pakai kesempatan itu. Dia mulai berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Kadang saudaraku, orang beriman itu terlalu sering berfokus pada kekurangannya. Ya, gimana saya bisa mau bangkit? Gimana saya bisa berhasil? Modal tidak ada. Koneksi tidak ada. Kalau terus berkutat di situ, saudaraku, tidak mungkin akan bangkit. Pakai apa yang masih ada. Seperti Bartimius. Oke, mata buta. Status sosial ekonominya, ya, boleh dikatakan miskin. Seorang pengemis. Tapi dia punya mulut. Dia berteriak. Justru teriakannya itu memulihkan keadaannya dia yang cacat. Dia pakai mulutnya untuk memuliakan Tuhan. Ya. Kadang kita melihat, saudara, mungkin kita bisu, ya, tuli, tapi kita punya tangan. Kita pakai tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Jadi pakai apa yang ada, jangan kita tenggelam dengan kekurangan kita. Nah, begini saudaraku, kita melihat, ya, sehingga apa yang diucapkan oleh Bartimius itu 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Bartimius mendengar ini Yesus akan lewat. Dia pakai kesempatan untuk berteriak dan sesuatu yang hebat terjadi. Nah, kita seharusnya, saudaraku, memakai telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan banyak janji-janji Tuhan
yang sudah tertulis. Jangan terus-menerus kita mendengarkan berita-berita seperti ini. Itu membuat kita menjadi down, menjadi kecil, menjadi putus asa. Ya. Kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Ya. Kita mendengarkan firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Sebab dikatakan dari pendengaran akan firman Kristus itu timbul iman. Ya. Bukan dari pendengaran akan berita-berita. Bukan dari pendengaran dari apa kata orang. Saudara, tidak. Ya. Apalagi kalau kita mendengar berita perampokan, pembunuhan. Waduh, makin kecil, makin takut kita. Tapi kalau kita diisi terus dengan berita-berita firman Tuhan yang membangkitkan iman, maka kita bisa berkata, hanya dekat Allah. Hanya dekat Allah aku tenang. Karena dia gunung batuku, dia keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 1.000, 10.000 rebah. Tapi kita bisa berkata, itu tidak akan kena kepada kita. Kenapa? Karena kita mendengarkan janji Tuhan. Dari janji Tuhan timbul iman. Nah, di dalam Yesaya tadi 43 ayat 1, selanjutnya kita melihat saudaraku, di dalam Yesaya 43 ayat 1, dikatakan demikian, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Haleluya. Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk Israel. Ya. Yang membentuk engkau, hai Israel. Nah, dua nama, ini satu pribadi, satu orang. Yakub kita tahu ya sebagai seorang penipu. Tetapi akibat dia bergumul dengan Tuhan, berubah. Namamu bukan Yakub lagi, tapi namamu Israel. Sebab dikatakan, engkau berlaku seperti seorang raja. Dalam terjemahan Inggris, sebagai seorang pangeran di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau menang. Nah, Tuhan mengatakan yang menciptakan Yakub, yang membentuk Israel. Dari dua ini kita melihat kekuasaan, kemahahebatan Tuhan merubah dari seorang yang jelek, dari seorang penipu, sampai menjadi seorang pangeran di hadapan Tuhan. Orang yang hina, orang yang rendah, penipu saudaraku. Ya, penipu. Tapi Tuhan bisa merubah menjadi seorang pangeran. Haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, kalau kita mungkin melihat di dalam keluarga kita mungkin melihat anak kita, istri kita, suami kita, ada yang jelek. Jangan kita memberi stigma, jangan kita memberi tanda. Orang seperti ini gak mungkin berubah. Orang seperti ini gak mungkin bertobat. Buktinya, dan lain sebagainya. Saya beri contoh begini. Kalau satu orang itu pernah cacat, jatuh dalam dosa perzinahan. Kadang orang lebih mudah memberi cap, orang itu orang pezina. Tapi saudara perhatikan, Tuhan sanggup merubah seorang pezina itu menjadi seorang penginjil. Kok bisa, Pak? Karena ada satu perjumpaan dengan satu pribadi yang luar biasa, sehingga satu orang yang berjumpa dengan Yesus, dia menjadi satu ciptaan yang baru. Saudara mungkin ingat seorang perempuan Samaria yang begitu jelek, hidupnya nggak bagus, saudara. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus, seketika itu juga dia pulang ke Samaria, dia membuat satu kebangunan rohani. Dia menginjil, sehingga orang-orang Samaria datang. Dari orang yang jelek, Tuhan rubah menjadi seorang penginjil. Contoh yang berikutnya, saudaraku. Wah, orang ini jahatnya bukan main. Jahat sekali. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, berubah. Saulus menjadi Paulus, berubah.
Jadi dengan kata lain, tidak ada yang tidak mungkin dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin orangnya nggak jujur, ya, suka meras orang. Sakeus berubah, saudara. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan berubah. Sebab itu saya beritahukan, kalau mungkin kita melihat anak kita nakal, apalagi mungkin kena narkoba, jangan dikucilkan, jangan diberi cap anak gak ada guna, anak moyong, anak gak ada guna ini. Jangan, saudara. Bawa dia sampai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Sebab apa? Di dalam satu ayat, di dalam Matius 12, ayat yang ke-20, itu dikatakan demikian. Matius 12, ayat yang ke-20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Saudara, bulu yang patah terkulai artinya masih ada lekat sedikit dengan batang. Ini tidak ditarik langsung dibuang. Nggak ada guna. Enggak, dibiarkan. Ini Tuhan. Ya. Tuhan ingin menegakkan dia kembali sampai mengeluarkan hukum yang jaya. Haleluya. Menjadikan dia menang. Sebab itu saudaraku, kalau firman Tuhan mengatakan jangan panik, ya. Kita mesti melihat, menyadari saudaraku, kalau orang panik itu selalu tindakannya ngawur, istimewa dalam perkataan. Istimewa dalam perkataan. Percumalah kalau begini, nggak ada gunalah. Untuk apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahkan timbul, saudaraku, kata-kata yang tidak bagus. Akhirnya timbul sebuah kecemasan. Nah, kalau begini terus nanti, kalau begini bagaimana? Kalau keadaan begini, kalau kita nggak bisa makan gimana? Dan seterusnya, kalau kena sakit gimana? Kita nggak punya asuransi dan lain sebagainya. Jadi Tuhan mengatakan, apa yang kau cemaskan itu akan terjadi. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak bisa tenang, saudara. Tidak belajar kita tenang. Sehingga kita bisa belajar untuk mendengarkan firman yang disampaikan baik lewat khotbah, baik lewat pembacaan pribadi, saudaraku. Ya. Jadi apa yang kita dengar, itu bisa mengarahkan pandangan kita. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ibrani 12 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara perhatikan, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kita kalau di dalam keadaan diam, tenang, kita ingat, Tuhan Yesus mengalami juga. Tuhan Yesus menanggung juga. Pernah mengalami kesukaran yang begitu hebat. Nah, ini peristiwa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berikan satu ayat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 tentang Elia. Coba kita melihat, saudaraku. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Ini kondisi Elia sedang putus asa. Ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Di sini Tuhan memanggil nama Elia secara pribadi. Artinya Tuhan tahu kondisi kita sedang lemah, kondisi kita mungkin sedang putus asa.
Tapi waktu Tuhan memanggil secara pribadi nama Elia, bangkit dia. Dia memberi satu penyautan. Waktu Maria sedih, waktu Yesus hilang dalam tanda petik, kok nggak ada. Tapi pada waktu Maria mendengar Yesus berbicara, Maria langsung saudaraku, Maria tahu siapa dia. Begitu juga di tengah-tengah kita putus asa, jangan takut saudara. Tuhan tahu persis ya, keadaan kita. Dan Tuhan akan memanggil nama kita secara pribadi. Hai Elia, apa kerjamu di sini? Apa kerjamu? Jadi dengan kata lain, Tuhan sangat peduli dengan umatnya. Sebab itu kalau hari-hari ini kita melihat saudara, mungkin suami istri cerita, ini beras sudah tinggal sedikit. Gimana? Uang sekolah belum dibayar. Pulsa PLN tinggal sedikit. Aduh, gimana? Percayalah saudaraku, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Setiap apa yang kita perlukan Tuhan tahu. Kalau saudara perhatikan Filipi 4 ayat 19 dikatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita percaya, jangan panik, jangan takut, Tuhan sanggup mencukupi keperluan umatnya. Jangan khawatir. Amin saudaraku. Haleluya. Elia sedih, Elia putus asa. Tuhan datang secara pribadi. Nah, kita melihat Yesaya 43 ayat yang kedua lanjutannya dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Di sini kita melihat disertai Tuhan bukan berarti tidak ada kesukaran. Sekali lagi, disertai Tuhan bukan berarti tidak ada kesukaran. Nah, kalau saudara lihat dikelilingi oleh air, itu berarti sudah betul-betul kondisi keadaannya sangat berbahaya. Tetapi dikatakan tidak hanyut, tidak binasa. Haleluya, sebab Tuhan menyertai orang tersebut. Kalau saudara perhatikan, zaman Nuh itu sekelilingnya air. Tapi Tuhan secara khusus memelihara Nuh dalam bahtera. Orang di sekitarnya habis, hanyut, binasa. Tidak ada yang hidup. Nuh dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa. Kita melihat saudaraku, orang-orang yang dikelilingi oleh air ini begitu banyak, ya. Dan Tuhan berkata, memang kemalangan orang benar itu banyak, ya. Tetapi tidak akan hanyut. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sebab itu jangan gelisah, jangan takut. Sekalipun itu mata jasmani kita melihat dikelilingi, Pak. Ini kesukaran di mana-mana seperti mengelilingi hidup kita. Dikelilingi begitu hebat, begitu dahsyat, saudaraku. Tapi Tuhan sanggup melepaskan. Nah, apa yang sekarang ini, dosa apa, kesukaran apa yang boleh dikatakan mengelilingi seluruh dunia ini? Kalau saudara perhatikan, ya, Tuhan sudah menubuatkan Wahyu 17 ayat 1, 2, dan 15. Ini perempuan sundal Babel itu sedang duduk di atas air. Ya. Air itu menceritakan apa, saudara? Sekarang kita melihat Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia
raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Nah, ini mengelilingi seluruh dunia. Persundalan ini mengelilingi, saudara. Bahkan, ya, kalau kita tidak berjaga-jaga, pikiran kita bisa tercemar, saudara. Bisa tercemar oleh persundalan ini. Karena itu bagaikan air mengelilingi. Dan yang kena bukan hanya golongan atas, sampai penduduk di bumi pun kena. Coba kita melihat Pengkhotbah 7 ayat 26, tapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Haleluya. Sekarang ini kita melihat, saudaraku, ya, dosa ini itu makin lama makin meningkat. Ya. Dosa orang Sodom Gomora makin lama makin meningkat dan melanda semua generasi. Baik generasi muda sampai tua. Kena semua. Dan akibatnya hebat. Itu mengelilingi. Tetapi janji Tuhan, orang yang dikenan, sekalipun dosa itu mengelilingi begitu banyak, seperti air rasanya, saudaraku. Seolah-olah semua pasti kena. Tapi Tuhan sanggup memelihara. Sanggup mendirikan umatnya tanpa cacat, tanpa celah. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Jangan kita takut, jangan kita mempunyai pikiran negatif. Nanti kalau anak saya gimana? Kalau begini gimana? Dan seterusnya. Nah, lanjut di dalam Yesaya 43 ayat 2 itu tadi dikatakan, waktu melalui api tidak hangus dan api tidak membakarnya. Ini satu hal yang mustahil, saudara. Kalau orang melewati api tidak hangus, nggak mungkin, saudara. Pasti hangus. Tetapi kita melihatnya, orang beriman yang menjadi kepunyaan Tuhan, api itu tidak menghanguskan, tetapi justru memurnikan. Ini janji Tuhan. Ya. Api itu tidak menghanguskan bagi orang beriman, ya, yang menjadi kepunyaan Tuhan, tapi justru memurnikan. Maliaki 3 ayat 2 dan 3. Ya. Maliaki 3 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nah, kalau kita berdiri sebagai Lewi, pelayan Tuhan, itu makin dimurnikan. Ya, supaya kita berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat, tanpa celah untuk melayani Tuhan. Saudara bisa lihat juga 1 Petrus 1 ayat 7, kemurnian kita itu seperti emas berlebur api. Haleluya. Jadi kita melihat maksud ini semua membuktikan kemurnian iman kita jauh lebih tinggi daripada emas yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh pujian. Emas
berbagai macam-macam. Ada emas yang kadarnya hanya 30%, yang kadarnya hanya 50%, yang ada kadarnya 99,99%. Itu emas murni. Nah, itu semua diuji dengan api, kelihatan kemurniannya. Kotoran-kotorannya akan dibersihkan. Begitu juga kita. Para imam yang berdiri di hadapan Tuhan itu dimurnikan dengan api, bukan untuk menghanguskan, supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetapi orang beriman yang main-main, yang separuh hati, justru hangus, justru binasa, saudaraku, ya. Undur dari Tuhan karena nggak tahan, nggak kuat. Karena api pemurnian dari Tuhan nggak kuat. Kalau kita melihat sekarang saja, saudaraku, berapa banyak orang beriman yang separuh hati sudah hangus. Sudah hangus karena api kesukaran ini. Mungkin dari penampilan mereka masih ke gereja, masih pelayanan dan seterusnya. Tetapi sebenarnya kalau ditelusuri, hatinya sudah tawar. Hatinya sudah dingin terhadap Tuhan. Saudara bisa lihat ini. Haleluya. Sebab itu, jangan sampai kalau api itu datang, justru hangus. Kita mengharapkan api itu datang, memurnikan, makin murni. Haleluya. Haleluya. Makin murni di hadapan hadirat Tuhan. Nah, sebab itu kalau api itu datang, bersyukurlah bagi orang beriman yang siap, yang mau diolah, yang mau dibenahi, bersyukur. Nah, kita melihat begini. Kadang antara uang, seringkali kita tidak sadar karena uang itu dekat, ya, dengan kita. Di dompet ada uang. Tiap hari kita memerlukan sesuatu pakai uang. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita tidak bisa bertuankan dua, Mamon dan Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau kita tidak hati-hati, hidup ini bisa bertuankan mamon, ya, bertuankan mamon. Akhirnya yang satu pasti tidak dicintai. Saudara bisa lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Haleluya. Mungkin juga di dalam pekerjaan kita nggak sadar, malah bahkan justru wah senang. Ternyata kita sedang diperhamba oleh pekerjaan. Cirinya apa? Tandanya apa, saudaraku? Kalau kita diperbudak oleh pekerjaan, sudah tidak ingat lagi tentang ibadah. Tidak ada lagi ingatan atau keinginan untuk beribadah. Doa itu ibadah. Firman Tuhan itu ibadah. Ternyata mereka justru lebih enjoy, lebih senang dalam pekerjaan. Bahkan dia berkata, saya tidak tersiksa kok. Saya senang dengan pekerjaan ini. Tapi kalau kita melihat, justru orang Israel di Mesir itu diperhamba dengan pekerjaan supaya dia tidak ingat kepada Tuhan untuk beribadah. Supaya orang Israel tidak ingat kepada Tuhannya, dia diperhamba dengan pekerjaan. Sekarang beberapa orang beriman nggak sadar bahwa dia sedang diperhamba oleh pekerjaannya. Tapi dia berkata, tidak, saya tidak tersiksa. Saya senang. Bahkan saya bisa menikmati pekerjaan ini. Tetapi sebetulnya Tuhan melihat sedang diperhamba, sedang diperbudak, karena sudah tidak ingat lagi kepada Tuhannya untuk beribadah, untuk berdoa, untuk merenungkan janji-janji Tuhan. Sudah tidak ada keinginan lagi, tidak ada gairah lagi. Nah, saya berikan ayatnya, saudara nanti baca di dalam Keluaran 1 ayat 13-14.
14. Coba kita baca saja yang ini saudaraku, supaya kita mengerti ya. Keluaran 1, 13 ayat 14. Ya. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memainkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Nah, justru Tuhan itu ingin supaya Israel beribadah. Bukan hanya bekerja, tapi bisa juga ibadah. Keluaran 6 ayat 6 sampai 7, Keluaran 6 ayat 6 sampai 7, dan Keluaran 8 ayat yang pertama. Nah, sebab itu saudaraku, memang kita harus bekerja, harus rajin, tetapi jangan sampai diperbudak. Ya. Sampai tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya ambil contoh begini aja. Dulu pertama kali mungkin kita jatuh cinta. Ya, saat kita jatuh cinta kepada seorang pria atau kepada seorang wanita. Sibuk gak sibuk, sulit gak sulit, kita pasti menyiapkan diri untuk menjumpai sang kekasih kita. Sebab apa? Ada rasa cinta. Ingat dia, sesibuk apapun, kita menyempatkan diri untuk datang mengunjungi. Nah, begitu juga kalau kita ingat betapa Yesus mencintai kita, betapa dia berkorban begitu rupa, menebus kita, mengangkat kita, dan menjadikan kita anaknya. Haleluya, haleluya. Terus kita sudah mulai melupakan. Ini dikatakan meninggalkan kasih yang mula-mula. Harus kembali, saudara. Harus kembali. Memang kita harus rajin bekerja. Jangan kita ekstrim satunya ke ekstrim yang lain. Enggak, saudara. Sebab Tuhan berkata, kalau kita tidak bekerja, jangan makan. Tuhan tegas. Kalau Tuhan lihat orang Kristen malas, pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi Tuhan tidak mau umatnya malas, tidak mau umatnya tidak bekerja, tetapi harus mengerti batas-batasannya. Jangan sampai kita diperambah, sampai tidak ada waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu namanya sudah diperhamba dengan pekerjaan. Ayo kembali, bertobat saudara. Ya. Sekalipun kita butuh untuk bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, kita harus kembali. Nah, kita melihat saudaraku, di dalam berbagai macam api kesukaran yang sedang terjadi, kita tetap harus tenang, sehingga kita begini saudara, kalau kita tenang, kita sempat berdoa, Roh Kudus mengingatkan, ya. Roh Kudus mengingatkan ayat-ayat yang sudah pernah kita baca. Sebab itu di saat keadaan seperti ini, mungkin Roh Kudus mengingatkan 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah, di situ kita kuat. Oh ya, ada janji Tuhan. Ya. Kalau kita tenang, tapi kalau kita panik, firman Tuhan kosong. Ya. Bahkan nanti kalau kita melihat, justru pertolongan Tuhan dianggap sebagai hantu. Karena panik, saudara. Sebab itu, di dalam kita sedang menghadapi berbagai macam api kesukaran ini yang ingin memurnikan kita, ya, jangan sampai kita tidak tenang. Jangan sampai kita panik, saudara. Sebab kalau kita tenang, ayat-ayat firman Tuhan itu memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan memberikan pengharapan kepada kita. Kalau satu Korintus 10:13, bahwa kesukaran pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita, kita tenang. Artinya kita mampu menghadapi. Sebab dikatakan Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Tapi kalau kita panik, gak bisa. Saudara perhatikan kalau sebuah gedung itu kan ada tanda. Jalur eksekusi. Jalur
untuk keselamatan. Tapi karena begitu banyak orang, saudaraku, panik, akhirnya bertumburan. Pintu yang harusnya ditarik ke dalam untuk keluar, justru didesak dari dalam, sehingga tidak bisa keluar. Ya, karena panik. Coba dengan pikiran tenang, pintu tarik ke dalam. Waktu ditarik, semua bisa keluar. Tapi karena panik, seharusnya pintu tarik ke dalam, karena banyak orang di dalam, tidak bisa ditarik. Begitu juga. Tuhan menginginkan kita belajar tenang, saudara. Jangan panik. Sebab kita panik, kita gelisah, kita khawatir, itu tidak menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita melihat, saudaraku, di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, saya bacakan demikian di ayat yang pertama. Nah, ini satu ungkapan, saudaraku, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini satu hal yang wajar menurut manusia. Sebab kalau di dalam kesukaran, otomatis orang yang kurang bersekutu dengan Tuhan, dia langsung pikiran, siapa yang bisa menolong saya? Siapa? Nah, mungkin di dalam pikirannya, si A, si B, keluarga ini, keluarga itu, dan lain sebagainya. Ya. Itu hal yang normal, yang wajar bagi manusia pada umumnya. Tapi coba, sudah berkata ayat 2 sampai 8. Nah, kalau kita mulai bisa memutar pikiran kita, diarahkan, dicocokkan dengan firman, beda, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cukup. Kekuatan siapa? Kuasa siapa yang bisa menjadikan langit dan bumi? Jadi pada waktu kesukaran datang, itu Tuhan kita lebih besar dari kesukaran yang sedang kita hadapi. Bayangin, saudaraku, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cukup, saudara. Kalau ini aja turun di dalam pikiran kita, cukup. Nah, 3, saudara perhatikan selanjutnya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Tuhan mengamati kita, melihat kita. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Aman, saudaraku. Aman. 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara perhatikan. Dan ayat yang ke-8, saudara, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi begini, waktu kita keluar rumah, karena kita punya pemikiran pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi waktu kita keluar dari rumah, Tuhan menjaga. Waktu kita kembali, Tuhan menjaga. Selesai. Tenang, aman, saudaraku. Dan hati kita penuh sukacita, penuh damai. Sebab ada janji. Tapi coba kalau kita bertanya, siapa yang bisa nolong kita ya? Siapa yang bisa menolong aku? Siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan? Lemah, saudara. Lemah. Karena manusia pada umumnya kekuatannya terbatas. Tapi di ayat yang kedua, penolongku. Dikatakan pertolongannya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tanpa batas. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bagi orang yang bisa percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Nah, sekarang lanjut. Apa yang kita dapatkan kalau kita tenang? Apa yang kira-kira kita dapatkan kalau kita tenang? 1, kita bisa bersukacita. Sebab apa? Di saat kita tenang, muncul semua ayat-ayat firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Saya carikan, saya bacakan itu, saudaraku. Haleluya. Yohanes 16 ayat yang ke-13.
Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi pada waktu kita tenang, tahu-tahu mungkin muncul, jangan takut, bahwa yang menyertai engkau jauh lebih banyak. Tenang, saudara. Jangan takut. Kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Jangan takut. Kalau Bapak sudah memberikan anaknya yang tunggal, masa dia tidak memberikan yang lain bagi kita? Wah, kalau kita tenang, terus bisa janji-janji Tuhan itu menjadi nyata, kita bersuka cita. Sebab kita punya pengharapan, bukan pengharapan yang kosong. Bukan pengharapan yang kosong. Pengharapan yang dijamin oleh Allah, yaitu firman-Nya. Tuhan mengatakan langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan kekal. Nah, sebab itu di saat kita tenang, kita bisa bersukacita bukan karena kita, tapi Roh Kudus mengingatkan ayat-ayat yang diperlukan oleh kita. Nah, sebab apa saudaraku? Di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara ingat Petrus. Itu jelas mau dibunuh. Tidur nyenyak, saudara. Dari mana ketenangan itu? Sebab mungkin Petrus sadar, tidak ada satu rambut pun gugur tanpa seizin Tuhan. Udah tidur aja. Berpikir, gelisah, tidak melepaskan Petrus. Tapi Petrus tidur nyenyak sampai perlu dibangunkan. Bangun. Haleluya. Haleluya. Nah, iblis, nah ini saudara perhatikan, iblis itu ingin di saat kita mengalami kesukaran-kesukaran, terus iblis membuat kegelisahan. Nah, kamu perhatikan, nanti kalau begini bagaimana? Nah, nanti kalau terjadi ini bagaimana? Nah, ini pikiran mulai diajak jalan-jalan oleh iblis. Iblis bisa mencobai manusia lebih dari kekuatan di dalam pikiran. Tapi di dalam dunia nyata tidak bisa. Nah, kalau pikiran iya. Kadang-kadang suami istri bertengkar tuh kenapa saudaraku? Nanti suamimu kalau pulang terlambat, kalau sama perempuan lain bagaimana? Kalau ini sampai terjadi gimana? Kalau begini gimana? Terus sampai selingkuh gimana? Nah, mulai akhirnya tidak tenang. Saudara, tidak tenang. Tapi kalau tenang, beda. Ada janji Tuhan? Iya. Sudah, coba. Nah, ini saya carikan di dalam Mazmur, saudaraku. Nah, saudara baca sendiri ya, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Itu janji Tuhan. Nah, itu semua nanti Tuhan munculkan sehingga, tapi setan mau supaya pikiran kita tidak tenang, gelisah. Nah, sehingga janji-janji Allah tidak nyata. Sebab apa, saudara? Di saat kita tenang, di saat kita bisa bersukacita, firman Tuhan mengatakan demikian. Kesukaan daripada Tuhan itulah kuatmu. Nah, kalau kita sudah tidak bisa sukacita, lemes. Lemes, saudara. Tapi kalau kita bisa bersukacita, firman Tuhan mengatakan dalam Nehemia 8 ayat 11, dalam terjemahan lama, dalam terjemahan King James juga sama, saudaraku. Kesukaan daripada Tuhan itu kekuatan kita. Jangan sampai kita, saudaraku, tidak tenang. Di dalam menghadapi berbagai macam permasalahan, tenang. Sehingga Roh Kudus mengingatkan janji-janji Tuhan. Dan kalau kita ucapkan, sebab firman Tuhan berkata demikian, dekat mulutmu ada perkataan iman. Kalau kita, suamiku pasti dilindungi Tuhan. Suamiku orangnya baik. Terima kasih Tuhan. Nah, nggak jadi saudaraku. Haleluya. Yang kedua, di saat kita tenang, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Karena tenang. Akhirnya iman kita bangkit, saudara. Ya. Nah, kalau kita memiliki kekuatan untuk firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi suluh. Sehingga jalan kita menjadi terang. Dan tipu daya iblis ditelanjangi. Iblis tidak dapat keuntungan dari kita sebab kita tahu tipu muslihatnya. 2 Korintus 2:11. Jadi iblis tidak bisa, ya, tidak bisa saudaraku
melakukan itu karena firman Tuhan menjadi kekuatan. Dalam Mazmur 119 ayat 50 dikatakan firman Tuhan sanggup memberikan penghiburan dalam keadaan sengsara, menghidupkan kita. Itu dia. Haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak tenang, tidak memiliki kekuatan. Kekuatan kita itu di dalam firman Tuhan. Sebab itu Tuhan kan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Itu menjadi kekuatan. Itu yang menghidupkan. Waktu Musa menghadapi Laut Kolsom, bangsa Israel udah marah, saudara. Apa kurang kubur? Marah dia, mau lempari Musa dan lain sebagainya. Tapi waktu Musa mendengar suara Tuhan, Musa, apa yang dilihat sekarang, besok sudah tidak dilihat lagi. Itu menimbulkan kekuatan secara pribadi kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, sehingga seluruh kumpulan umat Tuhan saat itu dikuatkan. Coba pemimpinnya kacau, coba pemimpinnya nggak punya firman, seluruh umat jadi kacau, saudara. Sebab itu perlu tenang supaya kita punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kekuatan untuk tetap setia. Tanpa ketenangan, ya nggak mungkin, saudaraku, ya tidak mungkin terjadi, ya kekuatan untuk tetap setia. Nah, saudara, kita melihat ya dalam Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Itu saya ceritakan begini. Waktu itu murid mengajak Tuhan Yesus naik ke perahu. Di tengah-tengah perjalanan Tuhan Yesus tertidur di buritan. Tahu-tahu datang gelombang yang besar, saudaraku, hampir atau nyaris perahu itu tenggelam. Nah, saudara perhatikan, murid-murid ini panik, terus mulai dia mengata-ngatai Tuhan. Tuhan, emangnya Tuhan gak peduli ya kalau kami binasa? Wow, saudara, ini perkataan yang jahat, saudara. Masa Tuhan tidak peduli? Tuhan itu setia, saudara. Tuhan itu kasih. Tapi di tengah-tengah keadaan panik seperti ini, kalau saudara lihat Markus 4, 35 sampai 41, di dalam Markus 4 ayat 38, itu dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Siapa yang gak peduli? Tuhan Yesus tidur kok. Coba dibangunkan dengan baik, Tuhan. Kita sedang dalam keadaan bahaya. Yesus bangun selesai. Buktinya apa? Waktu Yesus bangun, terus Yesus memerintahkan, diam, tenanglah, selesai. Danau itu menjadi diam, tenang, selesai. Yang herannya di ayat 41, Markus 41, kita melihat yang terakhir, dikatakan demikian, saudaraku. Murid-murid ini, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Doa aneh, saudara. Tadi dia berkata, Guru. Loh, berarti kan dia tahu secara pribadi, Guru, engkau tidak peduli ya? Loh, di ayat 41, waktu gurunya melakukan mujizat malah dia bingung. Kadang-kadang orang beriman seperti itu, saudara. Percaya Tuhan Yesus, percaya. Terus pada waktu Tuhan Yesus, kok bisa ya? Kok bisa sembuh ya? Loh, kok bisa terbuka matanya ya? Dulu buta lah, kok bisa melek sekarang? Lah, aneh, saudaraku. Aneh, betul-betul aneh. Guru, dia berjerit. Tapi setelah gurunya bertindak, siapa ya orang ini? Sama dengan waktu Petrus di penjara, murid-murid berdoa. Setelah Petrus keluar, bukan, itu rohnya Petrus. Saudara lihat, aneh, betul-betul aneh. Ya, sebab itu, saudaraku, kekuatan untuk tetap setia kalau kita bisa tenang. Kita bisa sadar, oh ini guru, oh ini Tuhan pembuat mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selesai, saudara. Sekarang kita melihat yang terakhir, kesimpulannya. 1.
boleh melihat fakta. Ya. Orang Kristen jangan berkata, Pak, setelah saya kenal Tuhan, Pak, saya tidak lagi memakai otak saya tidak lagi memikir, pakai pikiran, saya berjalan dengan iman. Ya, itu keliru. Pikiran kalau memang tidak perlu dipakai, Tuhan tidak perlu kasih di kepala ini otak. Semuanya dari tulang, selesai sudah. Kita diberi pikiran, diberi otak untuk berpikir. Boleh melihat fakta, tetapi akal itu harus dibawa iman. Sekalipun mungkin menurut fakta, menurut pikiran kita tidak mungkin itu terjadi, tapi kalau Tuhan berkata jangan takut, lakukan. Nah, di sini pikiran harus tunduk kepada otoritas firman, otoritas Allah. Sehingga kita bisa berkata, perjalanan kami bukan dengan melihat, tapi perjalanan kami dengan iman. Ini yang betul. Boleh pakai fakta, saudara. Karena begini, kalau saudara dagang, di pasar mungkin banyak toko kan, saudara. Kenapa ya di toko saya kok sepi? Dengan iman. Ternyata apa yang kita jual jauh lebih mahal. Sebab itu sepi. Nah, kita mesti tahu, cari kenapa toko itu bisa jual lebih murah ya? Saya kok mahal, ambilnya saya sudah mahal. Cari, inilah penyebabnya. Harga ambil mahal, enggak bisa jual. Jadi kita mesti melihat, kita mesti cari lubang yang baru, grosir yang baru, supaya kita bisa bersaing. Begitu, saudara. Ya. Yang kedua, kemampuan Tuhan terhadap umatnya jangan diragukan. Kemampuan Tuhan terhadap umatnya jangan diragukan. Sejelek apapun, sebejat apapun, serusak apapun. Saudara perhatikan, seorang penjuna diberi tanah liat, dikerjakan. Ternyata rusak. Dia tidak menyerah. Dia bikin lagi, mungkin asalnya mau bikin bejana yang besar, dikecilkan. Pokoknya tetap diolah menjadi sesuatu yang indah. Begitu juga Yakub penipu menjadi pangeran di hadapan Tuhan. Jangan meragukan kemampuan Tuhan untuk merubah seseorang. Ya. Sebab dikatakan 2 Korintus 5:17, jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita terima. Ya. Mungkin kita melihat anak kita nakal, ini sudah jadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, pasti Tuhan bisa berkarya. Ya. Pasti Tuhan bisa. Haleluya. Yang 3 terakhir, sekalipun kesukaran mengepung hidup kita, utamakan untuk tinggal diam, tinggal tenang, berhubungan senantiasa dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan ada kekenyangan, ada sukacita, ada kepuasan. Haleluya. Ya. Kesukaran bisa datang. Tapi pastikan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Amin. Dengan Tuhan kita sanggup melakukan perbuatan gagah perkasa dengan Tuhan. Jangan takut, kita tidak akan tenggelam, tidak akan binasa di dalam kesukaran sekalipun dikepung begitu rupa. Berita di mana-mana. Bahkan mungkin ada di antara keluarga teman kita yang mengalami kematian karena pandemi ini. Jangan takut. Ya, jangan takut. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, sungguh kami bersyukur. Ajar kami untuk tetap tinggal tenang. Kadang kami terlalu panik, sebab kami terlalu sering mendengar, melihat fakta yang ada. Sehingga kami seperti kehilangan pegangan. Tapi di saat kami bisa tenang, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengingatkan, sehingga firman Tuhan menghidupkan, menghibur, memberi kekuatan kepada kami. Sehingga iman kami tidak karam. Bahkan Tuhan berjanji,
akan membawa kami dalam perarakan kemenangan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan, kejatuhan. Justru Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Biar kami semua boleh tenang. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, jangan sampai kami panik. Jangan sampai kami takut. Jangan sampai kami gelisah. Engkau sandaranku Tuhan. Engkau gunung batuku. Engkau kota bentengku. Tuhan terima kasih. Engkau mampu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih. Engkau yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Masalah yang datang terlalu kecil bagimu Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk beriman. Ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk berkata-kata yang sesuai dengan firman. Sehingga perkataan iman yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman. Tanamkan dan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga boleh tumbuh dengan indah dan membawa kami sebagai umat-Mu keluar sebagai pemenang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari semua yang sudah mendengarkan, kita mau angkat tangan. Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kita. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus. Melimpahkan karunia-karunia roh dan buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga janji-janji-Mu menjadi hidup, menjadi nyata oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.